Ojo ngeleng-ngeleng budaya Blitar. Lah awakmu ora iso. Allah karim. Budaya belajar nang aku. Ojo ngeleng-ngeleng wong Blitar awakmu. Yang ngatur sadar. Budayawan ning ora ngerti budaya. Ya, simbahku kan memang orang Jawa juga. Ya, biarpun saya lahir di Sunda. Tuh. Jadi kita itu bahasanya gini, walaupun kita itu bolehlah bangga dengan duriyah kita atau dengan keturunan nasab keturunan silsilah ya. Tapi yang membanggakan daripada nasab keturunan kita itu apa? Perilaku kita. Bukan masalah kita ini kaya, kita ini pinter, itu nomor 25. Tapi yang nomor satu apa? Kita punya adab. Bagaimana kita bertutur kata, cara kita terhadap manusia lain. Saya melihat banyak konten, semuanya pamer apa? Pamer kelebihan masing-masing, tapi tidak pernah saling merangkul satu dengan yang lainnya. Apakah ini diajarkan oleh mbah-mbah kita? Tidak. Mbah-mbah kita itu mengajarkan apa? Bagaimana kita bisa menjadi air di gurun pasir. Jadilah debu ketika air habis bisa untuk tayamum. Ini Jawa beneh. Jadi beneh dalam segala hal. Beneh dengan keilmuan kita, beneh dengan perilaku. Beneh. Insyaallah. Luar biasa ya. Astagfirullahaladzim. Yang selama ini tidak saya ketahui ya. Ternyata dalam juga masalah ini ya. Beneh ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kedatangan kami ini bisa menjadi salah satu kita saling mengingatkan. Amin. Itu yang utama. Dan tidak lali asal usul mati. Ya, amin amin barakallah. Ya makanya dari dulu saya sering melihat juga kan apa namanya dari tadi lah. Wong Jawa ojo lali Jawa nih. Kan aku sering lihat apa maksud dari itu semua kan. Baru dengarlah dari jenengan-jenengan barusan sini. Karena masalah budaya ini nggak sembarang ya. Jadi kalau takutnya ya salah berbicara karena saya pribadi tadi bilang ya belum memahami ini semuanya. Jadi apa tadi kebudayaan itu berarti bukan udah kan kita Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu Jawa semua ya. Biarpun bahasanya kalau Jawa Barat kan Sunda ya. Kenapa? Kadang-kadang hanya sejarah yang pernah bercerita terjadinya perselisihan antara Pajajaran dan Majapahit. Itu yang dijadikan acuan sehingga orang Sunda itu tidak mau disebut Jawa. Padahal Jawa. Cuma sukunya suku Sunda. Nah, apakah ada perbedaan? Tidak. Apakah ajarannya ada perbedaan? Tidak. Cuma ada perselisihan pada masa lalu sehingga ini diturunkan ke anak cucunya. Berarti kita yang menyambungkannya lagi seperti itu. Iya, seharusnya kita harus mengingatkan kepada anak cucu kita bahwa sesungguhnya yang bisa menyatukan Nusantara ini hanya rasa bagaimana kita bisa berbudaya. Budaya itu apakah? Budaya itu sesuatu yang dijalankan secara terus-menerus dan diambil baiknya. Kalau baik ya kita ambil, kalau jelek ya enggak. Sebetulnya kan kalau boleh dibilang sejarah, cuma dari kerajaan Majapahit pengen menikahi daripada putri Pajajaran. Pajajaran. Oh enggak. Sun. Enggak ada perbedaan. Enggak. Sun. Oh seperti itu. Gara-gara perselisihan dulu ya. Jadi ke bawah ke anak cucunya sampai sekarang. Bahkan ada yang katakan wanita Sunda tidak boleh menikah dengan laki-laki Jawa. Gitu. Enggak, pernah dengar itu. Katanya lebih tua Jawa. Kalau masalah tua tidak. Kita semua tidak.
Iya, yang betul. tahu adalah diri kita. Yang jelas jangan diambil dari nilai hidupnya, tapi bagaimana kita bisa menularkan sifat baik daripada leluhur. Oke. Karena emang betul kata-kata itu banyak sekali. Iya. Heeh. Bahkan nggak terasa kami ke Bogor, ke Banten, yang kita minum apa? Juga airnya sama atau sama yang di Blitar? Oke, sama. Apa yang membedakan? Kan Nggak ada. Iya, iya. Monggo. Masih lama. Sebentar lagi ya. Ya. Mantap. Iya juga betul ya. Kita rasa semua ya dari air. Kan sama ketika yang dari Jawa Timur kalau ke Paku Banten, Iya. sama yang kita temui juga sama. Sayanya juga sama. Kita bergurunya sama. Di Banten sana ada Jasai, Jawa Serang. Iya. Membedakan. Cuma kadang-kadang perilaku kita yang membedakan. Apa karena zaman juga apa gimana? Iya, zaman berpengaruh. Banyak yang ngaku-ngaku kiai, pakaiannya kayak kiai, tapi perilakunya mohon maaf. Iya. Berarti disinilah tugas-tugas kita semuanya. Dan itu Gitu. tugas kita, apalagi orang yang sudah figuran. Gak boleh terus-terusan adigang. Ada batas waktu agar kita bisa menjadi pinandito. Bagaimana kita ini orang datang ke kita itu karena budi pekerti kita, tidak hanya karena kesaktian dan kelebihan. Ini harus sadar. Makanya pakem-pakem yang ada itu harus kita gunakan. Oke. Boleh kita sembarangan bangun joglo? Nggak boleh. Harus ada pakemnya. Iki sing bangun Raden, iki sing bangun Ratu, iki sing bangun Senopati, iki sing bangun seorang yang kaya raya atau apa yang tidak punya tapi dia punya semuanya. Itu ada pakemnya. Nggak boleh sembarangan. Oh, aturannya ya? Ada aturannya. Ya mungkin kalau kita acuannya ya mohon maaf dari impor pasti semua hari baik. Iya. Tidak. Ya percaya kita tidak boleh membeda apa itu, kita tidak boleh melanggar sebuah keyakinan individu. Itulah prerogatif. Tapi kalau masalah perilaku baik menurut umum ini yang penting. Sudah saatnya tidak lagi kiai kok lucu. Sudah saatnya bagaimana perilaku kita itu dilihat oleh anak cucu kita ini sejuk. Ada suri tauladan yang ada di dalam setiap perilaku kita. Edukasi ya. Atau sesuatu pakai belangkon, saya pakai belangkon, masnya pakai udeng. Apa ini tidak ada maknanya? Ada. Cuma kalau ditanya ya cuma pakai belangkon aja mas, pantas biar ganteng. Tapi kadang-kadang perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Iya. Kayak pakai udeng, biar mudeng. Mudeng itu ngerti. Nek wis ngerti paham, akhirnya mbak tadi Jawa atau Udeng. Monggo. Ini sampai deh. Kowe aja ngeleng-ngeleng wong Blitar. Aja ngeleng-ngeleng budaya Blitar. Sak awakmu ora iso. Allah Karim. Budaya belajar nang aku. Aja ngeleng-ngeleng wong Blitar awakmu. Yang ngatur sadar. Budayawan ning ora ngerti budaya.
Astagfirullahaladzim. Nyun ngapura Enggak, sadereng. ya Allah. Enggak, udah. Nyun muntere. Nyun ngapura sadereng. Aja ngeleng-eleng budaya. Lan, Ya Allah. Sabar, Om. Sabar dulu, nggih. Udah sabar dulu. Bicarakan semua. Astagfirullahaladzim. Terus Ece. kita bisa bicara kita dimusyawarahkan di Cokro, sabar ya sabar. Nggih, sebelumnya saya minta maaf dulu sebelumnya. Karena saya pun juga tidak niat untuk menjelekkan ataupun merusak nama budaya itu, sama sekali saya itu tidak niat. Semuanya itu terjadi di luar dari keinginan saya. Jadi semua yang terjadi pun sebenarnya saya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tapi kalau memang masih dianggap salah, ya saya mohon maaf di situ. Ya, Karena memang kami dengar ya ini Gus Samsudin atau siapa ini di masyarakat ini sangat jelek sekali citranya. Jadi kami datang ke sini ingin konfirmasi sebenarnya ilmu apa yang jenengan jalankan selama ini. nggih, yo, sebenarnya mongso sekti Samsudin iki. Ngacak-ngacak budaya. Ngisin-ngisini wong Blitar. Tapi ini sabar aja dulu, kita musyawarah dulu, kita duduk. Kanan nggih, Gus. nggih, Monggo. Biar lebih enak kita Dimusyawarahkan Nggih. seperti apa, nanti jalan penyelesaian seperti apa, Gus Samsudin punya jawaban seperti apa. iya. Nggih, monggo. Ya Allah. Kesuwen, Mbak. Enggak. Kesuwen. Amit nggih, awasan nggih. Nggih, nggih. Samsudin iki kenemenan gawe omare ning Blitar. Gawe citrane Ya Allah. budaya elek, macake budaya ning ra ngerti wong budaya. Tapi Unggah-unggah ora duwe. kita ini orang sepuh, ya. Jadi kita juga harus sabar. Kita tanya dulu, kita musyawarah dulu, gitu loh Ki. Kalau sebenarnya sih, kalau saya pribadi memang sebenarnya saya itu tidak punya ilmu, Mbah. Saya itu memang sama sekali tidak punya ilmu, dan saya pun juga tidak tahu kenapa banyak orang yang datang ke sini terus minta didoakan gitu. Karena memang pada dasarnya saya itu tidak bisa apa-apa, memang tidak punya ilmu apa-apa. Dan ketika banyak orang yang datang terus akhirnya terjadi ontreng-ontreng kayak kemarin, itu pun juga saya nggak tahu kenapa saya dituduh nipu dan lain sebagainya. Uang saya pun juga nggak pernah menjanjikan kesembuhan untuk orang yang datang ke sini. Jadi mereka juga datang ke sini dan itu tanpa saya minta. Jadi mereka juga datang ke sini. Kalau dari keramaian atau dari apa yang saya lakukan itu menimbulkan masalah atau mencoreng nama Blitar atau nama budaya, ya saya mohon maaf di situ. Yang jelas itu. Iya, karena nggih. Jelas menyinggung budaya. Iya. Sebenarnya kalau masalah menyinggung, saya sama sekali tidak pernah mengatasnamakan budaya dan agama. Jadi saya pun juga melakukan dengan hati saya sendiri kayak gitu. Malah yang datang ke sini itulah yang menurut saya malah yang menghina budaya, karena tidak percaya dengan budaya asli Jawa seperti itu. Tapi yang jelas ya saya mohon maaf lah dengan apa yang terjadi gitu. Walaupun saya tidak merasa bersalah, kalau memang saya disalahkan ya saya mohon maaf gitu. Memang sampean benar-benar tahu budaya Jawa. Sebenarnya sih tahu enggak itu sedikit ada. Saya juga kan orang Jawa gitu. Kalau masalah tahunya sih enggak begitu tahu saya memang. Nah, ini nanti Tapi saya suka terhadap budaya Jawa. Iya. Monggo pinara. Nggih. Monggo. Nggih. Monggo. Ki. Nyapa to, Dok? Monggo. Ya Nggih. omongno to apa sing sabar to. Hati boleh panas tapi kepala tetap dingin kita nggih. Ya. Terus Sapa kowe iki? Kula putar. Sik Mas. Nggih. Sama aja melu-melu. Terus sekarang gimana jenengan kalau memang sampai ndak mau baik-baik di sini kayak gitu, terus ini kan di tempat umum, ini di tempat banyak orang yang datang, itu kan nggak enak dilihatnya itu loh. Terus sekarang kalau jenengan mau ngajar saya ya silahkan itu. Tapi kalau saya minta sih jangan di sini, karena di sini banyak orang, ya kan banyak tamu gitu, jadi nggak pantas lah kayak Wes, gitu loh. diselesaikan ning pucuk gunung e. Lek awakmu nyoto-nyoto iso cek sekti tenan. Berarti sampean itu mau menantang saya ke puncak gunung. Iya. Kalau saya mau ditantang ke ilmuwan, jujur saya itu tidak punya ilmu apa-apa. Tapi kalau sampean pengen ngajari saya, ya saya terima. Gitu. Sampean mau ngajari saya, sampean mau
memberikan ilmu ke saya, ya silahkan. Tapi kalau untuk bertarung, saya itu tidak punya ilmu apa-apa. Ya monggo. Ojo kakek ngomong awakmu iki. Selesaikan pucuk gunung ya, Mbak. Endi sing iso nyawang eseme rembulan karo matahari. Awakmu ngisi-ngisi di pemerintah. Bagaimana Gus? Ini soalnya ini di tempat umum kayaknya juga tidak enak diselesaikan di sini. Bagaimana kalau kita ke Gunung Pandan? Kita selesaikan di sana. Oke. Kalau saya akan berangkat ke sana, menuju ke sana itu bukan berniat untuk bertarung. Kalau memang beliau mau menunjukkan ilmunya, memberikan sebuah pelajaran, mau dunungkan, ya siap, saya akan datang ke sana. Kapan jenengan mau ngajak saya ke sana? Ya malam ini juga Kong, diselesaikan ya toh? Iya. Bisa malam ini juga. Jenengan nanti wedar kawruh di sana. Kita tunggu di puncak gunung. Nggih, kalau sekarang ini kan saya masih banyak tamu yang datang. Mungkin saya terima tamu dulu, terus nanti kalau udah selesai, entah jam berapa, insya Allah nanti saya akan ke sana. Insya Allah nanti sana. Siap. Datang. Siap, insya Allah. Yo, dintani. Dintani jebok. Rahayu. Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa tadi Enggak, beliau itu? dari awal datang itu beliau pengen ketemu Abah, mana Agus Samsudin, katanya orang sakti dan sebagainya. Saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti kok. Siapa yang bilang saya itu sakti? Iya, makanya itu Bah, tadi aku juga sempat meredam sedikit Bah, tetap aja dia agak emosi juga dari Sebenarnya saya kenal dengan beliau itu. Beliau orang budaya, tapi mungkin karena banyaknya fitnahan opini yang ditujukan ke saya sehingga beliau itu tergiring opini itulah, sehingga mungkin nggak terima kalau budaya itu tercoreng. Padahal enggak, saya itu dengan budaya cinta, dengan agama saya cinta, dengan negara saya cinta gitu. Iya. Jam berapa tadi beliau datang? Tadi sekitar jam 4:30-an ya Bah ya, setengah jam 5 lah Bah. Ada. Ini beliau memang bukan orang sembarangan ya, karena beliau ini kayaknya dari daerah Ludoyo sana, bukan orang sembarangan lah. Insya Allah Bah. Dan ini beliau tadi ngajak saya itu ke puncak Gunung Badat sana loh. Ya Allah Bah, aduh kalau kesana kan Enggak apa-apa. Kalau saya itu gini, yang penting kita niatnya baik, yang penting kita nggak ada kebencian. Orang boleh benci ke kita, tapi kita jangan sampai pernah benci kepada orang tersebut. Dan sebenarnya juga saya kenal kok dengan orang ini gitu. Saya udah kenal dengan beliau. Jadi mungkin beliau hanya ingin budaya itu nggak tercoreng gitu. Kalaupun saya mati pun saya siap kok. ya, tapi kan Bah, kalau kita gimana ya Nggak Bah? apa-apa. Memang ini di daerah sana memang dikuasai oleh beliau, baik itu kegoibannya, baik itu tempatnya gitu, sakralnya itu memang beliau yang menguasai di daerah sana. Bahkan ada buto juga di sana yang katanya sudah beliau kuasai. Tapi insya Allah dengan Rahman Rahimnya Allah, dengan niat kita yang tidak ada kebencian, insya Allah saya bisa menyelesaikan. Dan insya Allah saya bisa menarik beliau. Kalaupun saya mati, saya siap kok. Yang penting Ya Allah Bah. saya niat untuk beliau itu supaya nanti bisa baik lah. Saya jelaskan. Biarkan beliau menunjukkan semua keilmuannya, kemampuannya, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak ada cara lain Bah, selain mendatangi seperti itu Bah ke gunung sana Bah. Ini karena angkara murkanya sudah keluar, karena kebenciannya sudah keluar, karena tergiring opini. Ya, kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Kita harus bisa. Ini karena apa ya? Ujian juga dari Allah supaya orang yang membenci ini bisa dekat dengan kita, bisa tahu siapa kita, dan kita bisa menjadikan dia jadi saudara lah kayak gitu. Sampai antarkan beliau coba. Tadi udah sampai dia di mana? Iya Bah, siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Energinya sangat dahsyat yang beliau miliki, masya Allah. Seperti angin tadi, jeder gitu. Saya nggak sama sekali nggak siap, tapi ya nggak apa-apalah. Memang ilmu gaib itu memang nyata dan luar biasa lah. Tapi yang jelas semuanya adalah saudara. Beliau menantang saya ke puncak gunung dan nanti saya pun juga akan datang ke sana. Inilah kehidupan, karena banyaknya opini fitnahan yang terjadi sehingga banyak yang tergiring opini. Tapi tidak apa-apa. Saya yakin ini jalan untuk lebih dekat dengan warga, termasuk juga warga Ludoyo dan lain sebagainya.
supaya kita lebih kenal dan lebih akrab lagi, dan banyak spiritual di tanah Jawa memang yang luar biasa. Oh tenang, kita nanti akan berangkat ke sana, ke gunung yang dimana beliau tadi mengajak saya untuk bertarung di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti nanti saya ke sana. Yang penting selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.